Oke, langsung aja nomor 1, problem MBG. Diketahui dapur MBG mempunyai satu baris rak kosong dan pengelola kantin dapat melakukan 3 instruksi. Yang pertama ada new, artinya menambahkan baris rak kosong ke paling belakang. Jadinya dari awal 1 baris menjadi 2 baris, menjadi 3 baris, dan seterusnya. Kemudian put ini memasukkan ompreng dengan menu X. Ini argumen dari perintah put ini sendiri ya. Menu X sebanyak Y ke dalam rak L. L ini adalah urutan raknya yang dimaksud. Dan di sini diketahui one indexed. Kemudian juga sama dengan del. Berarti hilangkan urutan ke Z pada rak L. Ya. Kemudian di format inputnya sendiri, di sini ada variabel Q, di mana Q adalah banyak perintah dalam suatu soal. Untuk constraint-nya bisa dilihat di sini, dan ya untuk sampel output-nya ini sudah dijelaskan di sini ya. Dan caranya gimana kita menyelesaikannya, di sini ada penjelasannya juga. Jadi kalau kita perhatikan, rak-nya ini tuh adalah array sebenarnya. Rak 1, rak 2, rak 3 ini bisa dijadikan array kan. Kemudian untuk tiap rak-raknya ini ternyata adalah array. Array yang berisi menu dari omprengnya itu. Jadi kita buat yang pertama itu variabel Q, atau di sini saya tulis N ya, untuk menerima input berapa banyak perintah. Kemudian untuk array-nya yang dimaksud itu kita gunakan vektor, dan vektor ini akan mempunyai vektor lagi yang isi dari vektornya itu string. Jadi yang ini itu yang ini. Kemudian ini kan ada banyak nih. Nah, itu disimpan di vektor yang paling luar ini. Dan kita kasih nama rak gitu ya. Dan awalnya itu cuma ada 1 rak gitu. Kemudian di sini kita juga catat panjang raknya ya. Karena di sini juga kita harus me-outputkan sisa raknya ada berapa. Kemudian ya kita tinggal looping aja sebanyak n kali dengan while n min. Kemudian kita input perintahnya itu yang new put del. Kita detect dulu. Kalau new, maka kita tinggal tambahkan array kosong. Caranya rak.pushback array kosong gitu aja. Kemudian kita catat penambahan panjang raknya. Kemudian kalau put, maka kita perlu memasukkan 3 argumen, yaitu L, X, Y. Nah, di sini kita inputkan L itu adalah angka, X itu adalah stringnya, dan Y-nya itu adalah banyaknya ya. Nah, kemudian kita cek apakah L ini melebihi panjang raknya, karena kalau melebihi panjang rak saat ini, tentu saja rak ke L itu tidak ada. Sehingga kita tinggal output rak L nggak ketemu sesuai dengan format keluaran ya. Dan kita tinggal skip iterasinya, dan kalau ketemu dan kalau misalkan ini tidak terpenuhi ya, maka kita lanjut ke sini. Kita perlu melakukan pushback sebanyak Y kali kan, karena ada Y buah, maka kita tinggal rak urutannya itu karena one indexed, sedangkan di array vektor itu 0 index, maka kita masukkan ke indeks L-1 gitu. Tinggal kita pushback X sebanyak Y kali. Kemudian kalau del, maka kita perlu 2 argumen, yaitu yang L dan Z. L itu urutan rak keberapa, dan Z itu urutan ke berapa dalam rak itu. Nah,
Kalau misalkan sama seperti yang tadi, L itu melebihi panjang dari rak saat ini, maka tentu saja rak itu tidak ada. Kemudian kalau Z-nya itu melebihi dari ukuran rak ke L, maka itu juga nggak mungkin karena itu tidak ada. Seperti yang dideskripsikan di soal, setiap raknya itu ditambahkan di urutan paling belakang. Jadi urutan paling belakangnya itu ya panjang dari raknya juga sama dengan omprengnya ini. Gitu. Tinggal outputkan error seperti yang diminta di soal. Kemudian kita continue untuk iterasi ini. Kemudian kalau ketemu, maka kita tinggal outputkan yang ini. Menu X beracun, sisa rak berapa. Nah, kita tinggal menu isi dari menunya yaitu rak L-1, Z-1 karena urutan rak ke L dan urutan ke Z gitu kan. Kemudian sisa raknya itu adalah rak L-1, rak pada urutan L dikurangi 1 karena kita del itu menghilangkan satu buah. Selalu menghilangkan satu buah. Jadi kita tinggal kurangi aja. Nah, untuk menghapusnya dari data ini, dari data rak, kita itu lakukan rak ke L, erase, kemudian ini adalah urutan Z yang dibuang. Jadi rak L-1.begin ditambah Z. Z itu urutannya karena dia one index, sedangkan rak itu zero index, maka kita kurangi 1. Nah, dengan cara ini, maka otomatis mau kita menghapus bagian yang tengah ataupun paling ujung atau paling belakang, semuanya itu akan ngumpul, bergeser ke kiri, gitu. Kalau kita coba, oke kita coba, sorry. Oke, terus oke, terus oke, ini judulnya dapur mwg.cpp. Oke, terus oke, seharusnya ada di A. Oke, kita tinggal masukkan ini. Dan yang kita perhatikan untuk outputnya, yang pertama put 100 mie ayam 1, outputnya rak 100 nggak ketemu ya, sesuai. Kemudian new itu tidak ada yang di outputkan, jadi dia tetap. Kemudian ada new lagi, kemudian put 3 burger 2, itu dia memasukkan ompreng, tidak ada output ya. Kemudian del 32, dia ada output menu burger racun sisa rak 1. Nah, itu yang ini ya. Kemudian del 32, del 41. Del 41 dia rak 4 urutan 10 ya, sesuai ya. Kemudian del 11 rak 1 urutan 10. Nah, oke. Kemudian juga sama dengan ini. Kita coba juga waduh salah ya. Oke. Oh, sorry.
8 terus yang nah oke new tidak ada output, kemudian put 2 siomay nggak ada output juga, del 21. Nah del 21 yang pertama ini ya, menu siomay beracun sisa rak 0, kemudian del 21 yang ini dia rak 2 urutan 1 kosong betul ya, kemudian put 1 batagor 2 nggak ada output, del 12 ini ada output menu batagor beracun sisa rak 1 yang ini ya betul, yang urutan ketiga, kemudian del 11 oke. Del 11 menu batagor beracun sisa rak 0 yang keempat ini ya. Kemudian del 11 lagi dia nggak ada, hilang, jadi tinggal rak 1 urutan 1 kosong. Sesuai ya. Seperti itu. Oke, soal selanjutnya main-main maestro. Untuk soal ini kita diminta untuk menentukan apakah dari informasi alamat dan juga hubungan antar alamat kita bisa mengirim suatu surat dari suatu alamat menuju ke alamat tertentu. Kalau bisa maka keluarkan oala EZ5, terus kalau tidak bisa keluarkan cook. Nah itu caranya gimana? Ini kita pakai graph traversal. Untuk implementasinya ini. Yang pertama kita kan butuh 5 nih, 5 alamat maksudnya. Oke, kita masukkan. Kemudian untuk, nah ini kan string semua nih ya. String ini kita ubah representasi menjadi angka. Jadi angka merepresentasikan nama-namanya. Misalkan Arsud ini kita ubah menjadi 0, Budi menjadi 1, Cindy menjadi 2, dan seterusnya. Kenapa? Karena kita perlu membuat graf, dan graf itu adalah vektor 2 dimensi. Dan vektor itu selalu indeks angka. Itulah mengapa kita perlu mengubah string-string ini menjadi angka terlebih dahulu. Caranya menggunakan umap ya, karena umap itu bisa indexing menggunakan string. Kalau vektor itu selalu indeksnya angka, bukan string. Tidak bisa kita custom indeksnya string, itu nggak bisa. Yang bisa adalah umap. Nah, kemudian kita loop semuanya ini, semua nama-namanya ini kita masukin ke names. Dan barulah kita inisialisasi untuk tiap nama-namanya ini direpresentasikan oleh sebuah angka. Jadi ID names maksudnya adalah Arsud itu kita representasikan I 0 gitu misalkan. Dan seterusnya. Sesuai dengan looping for ini ya. Kemudian kita bikin grafnya seperti yang sudah saya kasih tahu tadi, vektor 2 dimensi. Kenapa vektor 2 dimensi? Karena gini, dia harus menyimpan semua node atau alamat dan juga informasi tetangga langsungnya. Dimana berarti kan dia menyimpan semua alamat. Kemudian di dalamnya tiap alamat-alamat itu menyimpan informasi semua tetangga-tetangganya, yaitu array juga, karena satu alamat itu bisa memiliki banyak tetangga. Nah, itulah kenapa dia itu vektor 2 dimensi ya, untuk grafnya ini. Kemudian, caranya sama ya, kita masukin dan kita ubah representasi menjadi angka. Nah, kemudian baru kita set node asalnya, yaitu U, ya, yang awal ini. Kita tambahkan tetangga V. Jadi, V dimasukin ke GU. Gitu. Kemudian baru di akhir adalah asal, start, dan target ya. Kita representasikan startnya adalah angka dari ID A dan target ID B. Gitu. Kemudian untuk implementasi BFS-nya kita perlu untuk mengecek apakah node atau alamat itu sudah dikunjungin sebelumnya atau belum. Karena kalau sudah dikunjungin maka nggak usah dikunjungi lagi. Kenapa? Ngapain gitu kan?
Kemudian ini ada queue. Queue ini untuk menyimpan antrian mengecek apakah ada tetangga yang berupa target. Karena BFS itu selalu mengecek tetangga langsungnya. Kalau di tengah-tengah itu tetangga langsungnya adalah target, maka itu artinya ada jalur gitu. Karena maksud dari BFS mengunjungi semua node itu semua node yang terhubung dari start. Misalkan Arsut terhubung dengan Budi, Budi terhubung dengan Dinda, Dinda terhubung dengan Dinda sendiri, dan udah, itu doang. Dia tidak terhubung dengan Erik, tidak terhubung dengan Cindy. Jadi yang dimaksud dari mengunjungi semua node itu adalah semua node yang terhubung dari asalnya. Jadi kita awal-awal kita push startnya dari awal ya, yaitu si Arsut sendiri. Kemudian kita set visitednya untuk si Arsut itu true. Sebelumnya kan false ya. Karena semuanya belum dikunjungin, baru untuk punyanya Arsut sudah dikunjungin, kita set true. Kemudian kita cek apakah queue-nya ini sudah kosong atau belum. Apakah ada tetangga yang belum dikunjungin. Nah, maka kita simpan dulu ke variabel karena kita akan pop. Karena kan kita pengen mengecek nih, apakah queue yang terdepan ini tuh adalah sudah masuk target. Kalau dia sudah target, maka itu artinya ya sudah, dia sudah sampai tujuan dari awal. Kalau misalkan ini tuh Dinda-Dinda ya, dia pasti sudah sampai tujuan langsung. Gitu. Tapi ini kan masih Arsut ya, jadi dia tidak mengeksekusi ini, dia melanjutkan ini. Nah ini apa? Ini adalah kita memasukkan semua tetangga langsung dari U. Jadi dari tetangga yang dari alamat yang kita visit saat ini, kita cek dia punya tetangga apa aja. Tetangga langsung ya. Nah, tetangga-tetangga langsungnya itu kita masukin ke Q semuanya. Dengan syarat semuanya itu belum dikunjungin. Kalau sudah dikunjungin, nggak usah dimasukin ke Q. Karena ngapain? Karena kan udah dikunjungin. Yang belum dikunjungin aja. Kemudian jangan lupa di set untuk semua yang belum dikunjungin ini menjadi true karena akan kita kunjungin. Karena nyatanya setelah dari sini kan queue-nya terisi kembali, queue-nya belum kosong. Maka kita ulangi lagi ini. Kita cek front-nya dan begitu seterusnya sampai tidak ada alamat yang belum dicek. Atau sampai kita menemukan di tengah-tengah itu ada alamat targetnya. Itu artinya kita bisa menemukan jalurnya. Jadi intuisinya gitu. Ini sudah saya contohkan ya untuk Arsut Budi berarti G01 dan seterusnya. Nah, kita tinggal langsung lompat ke sini aja ya. Yang pertama kan U-nya adalah 0 karena dari Arsut ya. Karena U itu tidak sama dengan target, maka kita masukkan semua tetangga langsung U ke Q. Nah, kebetulan di sini cuma ada satu tetangga ya untuk Arsut. Ini bisa kemungkinan banyak tetangga, tapi cuma satu di sini. Jadi kita masukin Q1. Nah, kemudian masih ada Q ternyata. Kita cek frontnya. U-nya sama dengan 1, dan ternyata U-nya belum sama dengan target kan, karena masih 1. Maka kita masukkan tetangga langsung U ke Q. Itu 1 ke 3, berarti Q-nya adalah 3. Nah, di sini kita cek lagi Q-nya, Q.front-nya. Oh, ternyata Q.front-nya ini adalah target, maka ya sudah ketemu berarti. Gitu. Nah, kalau sampai dengan sekarang ini, sampai Q-nya kosong, itu artinya kita tidak menemukan jalan. Berarti tinggal output cook gitu ya. Oh ya, di sini karena kita sudah menemukan target, kita langsung return 0 ya. Jadi kita memastikan program sudah berhenti di sini. Oke, perlu ya saya langsung run di sini aja. Misalkan yang ini ya. Sorry.
Oh ya. Oke, kita run. Nah, cook ya, hasilnya sama ya dengan ini. Kemudian test case 1. Ya, harusnya sama ya. Nah, sama nih. Jadi ini udah bener ya dua-duanya ini. Kemudian yang ini gimana? Sebentar. Oh, sorry. Ini juga cook berarti ya. Oke, tuh. Udah betul semua. Gitu caranya. Oke, kemudian soal ketiga, banyak banget cara. Jadi kita diminta untuk mengoutput angka terkecil dari sebuah angka yang dimana kita bisa menghapus sebanyak M digit dari angka tersebut untuk mendapatkan angka terkecilnya. Dengan syarat urutannya itu harus tetap tidak diubah. Nah, caranya gimana? Kita pakai sebuah contoh 4321. Ya, di sini ada clue-nya juga ya. Kita menggunakan stack dan angka kecil di depan lebih penting dari angka kecil di belakang. Artinya apa? Artinya kalau bisa, angka paling depannya itu angka yang paling kecil. Sehingga yang dihasilkan itu adalah angka yang tersortir gitu ya. Tersorting ascending. Semakin ke belakang itu semakin besar angkanya dibandingkan dengan angka yang paling di depan. Gitu. Nah, tapi beda cerita dengan 4321 ini ya. Karena apa? Karena 4321 ini kita hanya bisa menghapus satu angka saja. Tentu saja yang kita hapus adalah angka 4 ini. Gitu. Sehingga yang tersisa hanya 321. Dan nggak mungkin untuk menghapus yang ketiga ini karena nanti hasilnya 421 kan. Kalau angka yang ini angka 2 jadi 431 makin gede lagi dan seterusnya. Yang paling memungkinkan adalah menghapus angka 4 gitu. Angka yang paling besar di depan. Misalkan ini juga lagi contoh ya, 135246. 135246 ya. Kita bisa menghapus 3 angka. Caranya, kita buat stack, kemudian kita cek tiap digit. 1. Karena stacknya masih kosong, kita push 1 ya. Kemudian 3, kita cek 3 apakah lebih besar daripada topnya. Ternyata iya. Kita push juga, karena masih lebih besar. Kemudian angka 5. 5 ternyata masih lebih besar daripada topnya sekarang, yaitu 3. Maka kita push juga. Kemudian 2. Nah, ini lebih kecil daripada topnya itu ya kan. Topnya sekarang 5. Sedangkan ini kita bisa dapat 2. Nah, maka kita pop. Kita hapus angka 5 ini. Dan karena kita menghapus angka 5, maka kita kurangin M-nya. Kita kurangin kesempatan untuk menghapus angkanya gitu kan. Karena kita sudah menghapus satu angka. Kemudian kita cek lagi. 2 masih lebih besar atau lebih kecil. Ternyata masih lebih kecil ya daripada topnya ini. Maka kita pop juga untuk 3 ini. Dan kita cek 1, oh ternyata sudah lebih kecil daripada 2. Baru bisa kita push 2. Kemudian angka 4. Oh, 4 ternyata juga lebih besar daripada 2. Kita push lagi. Nah, kemudian angka 6. Angka 6 ternyata masih lebih besar daripada 4 kan. Kita push juga. Gitu. Nah, sekarang kita masih punya 1 kali kesempatan untuk menghapus digit. Maka yang kita hapus tentunya yang
paling belakang dong, ya nggak? Kalau yang paling depan kita hapus, nggak mungkin dong jadi lebih gede. Ini juga nggak mungkin, karena jadi lebih besar lagi. Maka yang paling memungkinkan adalah angka paling belakang. Karena angka paling belakang itu kita selalu pastikan angka yang paling besar. Sedangkan angka yang paling depan adalah angka yang paling kecil. Gitu kan. Dan udah deh, hasilnya 124. Nah, ini kenapa 4321 hasilnya 321, karena ya ini cuman dikasih satu kali kesempatan menghapus angka gitu kan. Oke, kemudian contoh lagi 10.200. 10.200 dikasih kesempatan hapus satu kali. Oke. Caranya sama. Stacknya masih kosong, kita hapus 1, kemudian 0. 0 kita hapus ya. Baru kita hapus. Oke, kita tidak bisa menghapus angka lagi, so hasilnya 0200 ya. Dan karena ini ada leading 0, kita hapus 0-nya dan hasilnya 200. Udah, itu aja. Oke, jadi kesimpulannya, kalau di dalam stack-nya itu kosong, kita push. Kalau ada isinya stack-nya, maka kita pastikan angka saat ini itu lebih besar daripada top stack kita. Kalau lebih kecil, maka hilangkan semua angka yang lebih besar daripada angka saat ini. Dengan syarat kesempatan untuk menghapusnya itu masih ada. Nah, gitu caranya. Oke, kita langsung aja mulai. Pertama kita masukkan angka N ya. N-nya ini karena takut terlalu besar ya, takut overflow, maka kita pakai string aja. Kemudian untuk M-nya ini kita pakai integer karena M-nya itu kurang dari N. Ya, sebenarnya bisa sih pakai integer ya. Tapi takut overflow aja sih. Dan pakai string ini juga karena kita akan melakukan enumerasi ya untuk tiap-tiap digitnya ini. Gitu. Kemudian kita cek kalau M-nya itu tuh ternyata sama dengan banyak digit dari N, maka kita return 0. Karena apa? Karena kalau kita bisa menghapus semua digitnya, alias panjang dari M-nya itu tuh sama dengan M-nya itu sama dengan banyak digit dari N, maka ya kita hapus semua angka dong. Hasilnya 0. Tuh. Nah, kalau enggak, maka barulah kita menggunakan stack. Lebih tepatnya ini kita pakai monotonic monotonic stack. Kita pakai stack gitu ya dalam nama num, kemudian kita enumerasi format inputnya tadi, kemudian kita ubah karakter X-nya ini itu menjadi angka. Nah, ini kita pakai function getNum ini untuk mengubah karakter menjadi angka. Nah, ini juga sama tadi, kalau num-nya atau stack-nya kita itu kosong, maka kita langsung push angkanya ini. Push bill ke num. Kalau enggak, maka kita lakukan while loop untuk menghapus semua angka yang lebih besar daripada angka saat ini. Jadi while stack-nya tidak kosong dan bilangan saat ini itu lebih kecil daripada angka top stack-nya, maka kita pop num dan kita kurangi M-nya. Gitu. Ini juga saat M-nya masih lebih besar daripada 0 ya. Kemudian pas udah, kita baru push bill-nya ini ke num. Dan sampai selesai ya, sampai semua digitnya sudah terbaca. Kemudian kita periksa, apakah masih ada M. Jadi gunakan while loop, M dan num-nya tidak kosong. Maka kita pop sampai M-nya
kosong sampai M-nya 0. Gitu. Kemudian di sini tinggal kita print aja. Caranya ini kita ubah dulu si stack-nya menjadi vektor, karena vektor itu bisa menghapus ini ya. Untuk kasus leading 0 tadi ada 0 di depan ini. Nah, kalau kita pakai stack kan susah ya. Gimana cara menghapus angka paling depan? Maka kita ubah ke vektor dulu. Ini pakai while loop, kita tinggal pushback ke print dan kita pop terus menerus sampai kosongnya. Kemudian kalau kita tumpuk-tumpuk gitu kan, kita angka hasilnya itu masih ke reverse, masih terbalik, maka kita reverse balik untuk nilai print ini. Kemudian baru kita hapus leading 0-nya. Dan kalau hanya satu digit, maka biarkan 0, karena satu digit 0 kan 0 hasilnya. Nah, kalau lebih dari satu tuh, itu yang harus dihapus. Caranya, saat print size-nya masih lebih besar daripada 1, dan print 0 atau karakter pertama itu masih 0, maka kita tinggal hapus bagian depannya, print.begin gitu. Sampai tidak ada leading 0. Barulah kita print untuk outputnya, yaitu kita tinggal enumerasi nilai dari print. Kita tinggal cut X dan new line. Udah selesai. Kalau kita tes ya, 10.201, malah .a 10.201, hasilnya 200. Kemudian 135.246.3, hasilnya 124 ya. Kemudian 4321, ya hasilnya 321. Sesuai ya. Kemudian ada kasus lagi 10.2, maka kita hasilnya 10.2 hasilnya 0 ya, karena menghapus semua angka gitu. Oke, selanjutnya soal keempat, soal terakhir, Pathfinder. Jadi kita diminta untuk menentukan tiap test case berapa jumlah loot maksimum jika Pathfinder itu harus memulai dari gedung pertama menuju ke gedung N, gedung terakhir, dengan lompatan ini ya, I plus 1 kurang dari sama dengan J kurang dari sama dengan min N I plus K. Maksudnya adalah dia itu cuma bisa melompat sampai K ke depan. Jadi maksudnya K-nya 2 itu berarti dari 1 dia cuma bisa melompat ke min 1 atau min 2. Gitu. Dan kita cari yang maksimum tuh. Karena jumlah loot saat ini ditambah dengan maksimum yang ada di depannya. Apakah min 1 atau min 2? Tentu saja yang min 1 kan. Habis itu dari min 1 kita cari min 2 atau 4. Pasti 4. Kemudian dari 4, apakah min 7 atau 3? Tentu 3. Dan selesai. Gitu. Jumlahnya adalah 7. Gitu. Jadi ini adalah problem seperti sliding window. Kita bisa gunakan DP atau Dynamic Programming. Jadi caranya gini. Kita input dulu berapa banyak test case ya. Kemudian untuk tiap test case kita masukin nilai N dan K. Kemudian kita masukin nilai dari array gedungnya ini, nilai loot ya. Kemudian kita set up juga untuk nilai DP. Nah, kemudian di sini ada juga kita pakai monotonic queue. Fungsinya adalah untuk mempertahankan agar nilai DP di paling belakang, posisi paling belakang ini itu maksimum.
itu kita bisa gunakan monotonic queue. Yang pertama tentu saja kita mulai dari indeks 0 ya, karena kita mulai dari gedung pertama, kemudian barulah kita mulai dari gedung ke-1. Dari gedung ke-1 ini, tetangganya, kita iterasi terus sampai menuju ke N ini, yang terakhir. Tuh. Nah, di sini untuk nilai DP sendiri itu didapat dari load gedung saat ini ditambah dengan DP maksimum, yaitu dq.front. Di sini juga jangan lupa untuk ini ya juga ya, yang out of range, karena kan dia cuma bisa 2 langkah ke depan, berarti cuma min 1 dan min 2. Untuk 4, 7, min 7, 3 ini abaikan. Gitu. Kemudian di bagian while kedua ini kita cek apakah untuk DQ-nya itu, DP terakhir paling belakang itu lebih besar. Kalau masih lebih kecil itu kita pop. Karena apa? Kita harus mempertahankan nilai DP paling belakang itu maksimum. Jadi dia harus lebih besar daripada DP saat ini. Kayak di sini kenapa DP dq.back itu harus lebih besar daripada DP yang sekarang. Itu. Kemudian setelahnya kita baru push untuk posisi gedung saat ini. Nah, nanti hasilnya adalah yang paling maksimum itu seperti yang sudah aku bilang tadi, DP yang paling belakang, yaitu DP N-1. Gitu. Kalau kita run yang ini, ya dia sama persis ya dengan contohnya ini. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.